Nah di Indonesia sendiri kalau kita ngelihat tabel data ya, lihat dari UNICEF di sini, itu dari 100% itu 35% terjadinya di kampus atau sekolah. Hasil yang melaporkan ya gitu. Kemudian sisanya 30% itu melalui online. 15% itu karena di public area dan 20% itu di rumah. Oh, di rumah juga ada ya? Ya. Baik, jadi bullying itu bisa terjadi di kampus, di sekolah, Ya. bisa juga di rumah dan bisa melalui media sosial ya. Media sosial cukup tinggi tuh Bang, 30%. 30%. Tinggi. Ya karena hampir semua di antara kita ini ya punya gadgetnya ya. Dan kemudian aktif di media sosial. Benar. Dan kemudian kita membaca, melihat dan seterusnya bagaimana terjadi ujaran-ujaran kebencian, ya, bullying di sana. Dan ketika kita menanggapi, kita kemudian dibully juga. Banget, jadi kayak speechless kan, nggak berani ngomong. Oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Ada beberapa kasus yang ngelaporin ke saya di kampus, dia dibully, mohon maaf ya, dibilang gendut. Ya, itu si anak ini karena dibilang gendut terus, akhirnya dia memperbaiki diri dengan cara diet. Nah karena dia tidak tahu solusinya untuk mengeluarkan perasaan emosinya dia, akhirnya dia melakukan apa? Self harm. Menyakiti diri sendiri. Yes. Oke, kita punya 2 tamu istimewa teman-teman. Kenapa saya undang ke sini? Karena saya mendengar mereka ini juga melakukan kegiatan untuk mengurangi atau menurunkan angka korban bullying. Bagus. Jadi nih. ini mereka berdua ini 2 pemuda ini juga mengalami hal yang sama, tapi dia kemudian menyadari bahwa banyak orang juga mengalami apa yang mereka alami, sehingga mereka ingin berbagi dan ingin berbuat sesuatu yang positif untuk agar tidak terjadi pada orang yang lain. Oh ini bagus ya, jadi positif ya. Positif. Jadi kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Jonathan dan Patrick. Ya, Jonathan terima kasih, Patrick juga terima kasih. Silakan duduk. Nah, Anda berdua ini saya dengar saat ini ya juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan upaya membantu korban-korban bullying, begitu ya? Melalui Elevate. Nah, coba ceritakan Elevate itu apa dan apa yang dilakukan? Kita bergerak di bidang weight loss, specialty kita. Kita mau ngebantu untuk orang-orang yang obesitas. Karena salah satunya banyak dari pasien kita itu yang ternyata datang dengan keadaan mental health yang bermasalah. Dan di situ kita bantu untuk rekonstruk lagi hidup mereka dari segi kesehatan, dari segi motivasi sehari-hari, sehingga mereka bisa punya percaya diri yang lebih dan akhirnya bisa terbantulah secara psikologinya, seperti itu. Yang datang itu apakah ada anak-anak muda seumuran anak mahasiswa ini yang datang kemudian mengaku bahwa dia dibully karena dia kelebihan berat badan, ada nggak? Ada juga. Biasanya dari dampak dari bullying ini yang pernah kita alamin itu, salah satu pasien kita mungkin yang seumuran kalian itu hubungan dengan makanan itu jelek sekali, takut makan. Sampai akhirnya dari tim Patrick sebagai head of program harus rekonstruk lagi mereka secara psikologi, mengatakan bahwa makanan itu bagus loh, nggak boleh nggak dimakan, kita harus makan supaya badan kita sehat gitu. Sampai pernah pasien kita juga ada yang datang seumuran kalian, hubungan dengan makanan buruk di keluarganya juga suka berdebat antara ibu sama anak karena ibunya ketakutan, kok anak saya takut sekali makan seperti itu. Nah itu challenge buat kita, gimana caranya kita membetulkan segi mental health dia, at the same time kita bantu dia juga untuk hidup lebih sehat yang hasilnya penurunan lemak juga berkurang. Segala macam kegiatan fisik saya selalu kalah. Selalu dibully, dibilang yang paling lemah, dibilang si gemuk. Udah gitu
Jadinya saya sangat-sangat jadi orang yang nggak percaya diri.